Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Jalil. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku yang soleh-solihah sudah pada sarapan ya. Dan rumah sudah pada mandi juga ya. Alhamdulillah. Baik anak-anakku, mari kita mulai pelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita langsung saja ke pembelajaran hari ini. Masih tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Sekarang hari Sabtu ya, tanggal 18 Juli 2020. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan mengamati teks, siswa mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Dengan berdiskusi, siswa mampu menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Dan dengan membaca teks, siswa menemukan contoh perubahan alam yang diakibatkan karena perilaku manusia secara benar. Yang keempat, dengan membaca dan menulis, siswa mampu menentukan ide pokok dari teks secara benar. Nah, di pembelajaran 3 ini, kita melanjutkan materi yang sebelumnya. Jadi selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Jadi air seninya ini dikumpulkan. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Jadi ini dikumpulkan. Untuk apa ya kira-kira? Ya, kita next. Ih, bau sekali Pak, kata Edo. Benar Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga. Jawab Pak Rudi. Nah, siapa yang punya kelinci di rumah? Bisa dimanfaatkan air seninya ya. Ya, tiba-tiba Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci ini diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang, Pak, tanya Edo penasaran. Iya, tidak apa-apa Edo, kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita makhluk sosial. Artinya, tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Jawab Pak Rudi. Dan ingat, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh. Tambah Pak Rudi. Benar sekali Pak. Jika tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kata Edo. Benar sekali. Jadi di pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai dalam Pancasila. Next. Oke, untuk lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, bacalah bacaan berikut dengan saksama. Silakan dibaca sendiri. Oke, cukup?
Next. Nah, sudah masih ingat bunyi Pancasila? Yo, siapa yang masih hafal? Ya, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah bunyi Pancasila. Kalian juga harus tahu lambangnya. Nah, lambang sila pertama yaitu bintang, yang kedua rantai, ketiga pohon beringin, yang keempat kepala banteng, yang kelima padi dan kapas. Kalian harus hafal ya ini. Next, silakan dibaca. Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman, termasuk keberagaman agama. Pengamalan sila pertama terkait dengan kebebasan umat beragama dalam menjalankan agama yang dianutnya, seperti berdoa dan sembahyang. Pengalaman sila kedua terkait dengan kemanusiaan. Hal ini menunjukkan kepedulian antar sesama makhluk hidup, seperti tolong-menolong, peduli terhadap sesama, atau peduli terhadap lingkungan, hewan, dan tumbuhan. Pengalaman sila ketiga bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, ini intinya ya. Hal ini dapat menanamkan rasa cinta terhadap tanah air. Contoh pengalaman sila ketiga adalah tidak memilih-milih teman, toleransi terhadap keberagaman, dan hidup rukun. Sedangkan yang kelima, sedangkan yang keempat, berkaitan dengan nilai-nilai kerakyatan. Sebagai negara demokrasi, rakyat Indonesia berhak untuk berkumpul, berserikat, dan berorganisasi dan berpendapat. Ini yang kelima. Sila kelima merupakan pencerminan nilai-nilai keadilan. Nah, ini kata kuncinya, keadilan. Sila ini mengedepankan perlakuan yang sesuai situasi dan kondisi yang dibutuhkan rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya pelayanan posyandu, kesempatan mendapatkan pendidikan dan layanan masyarakat. Saya tahu ya sekarang nilai-nilai dalam Pancasila itu dan artinya. Nah, oke. Untuk itu silakan nanti ini dikerjakan di buku tulis, salin, dan dicentang. Misal gotong royong itu termasuk atau sesuai dengan sila keberapa? Misalnya 3. Nah, ini dicentang. Lanjut. Nah, setelah kalian mengetahui lambang-lambang Pancasila dan artinya, nah, kalian juga harus tahu kalian ini tinggal di mana. Nah, kalian pasti tahu ya, tinggal di negara Indonesia. Tahukah kamu di mana negara Indonesia itu berada? Nah, ini Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara. Mana itu Asia Tenggara? Ya ini di sini. Dan merupakan negara kepulauan yang sangat luas. Siapa yang tahu jumlah penduduk atau jumlah pulau di Indonesia? Nah, 17.504 pulau. Banyak sekali ternyata ya. Insya Allah. Luasnya dan banyaknya pulau di Indonesia telah menjadikan Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan terbesar di dunia. Kondisi ini juga menyebabkan banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia. Untuk lebih memahaminya, kita perlu mengenal kondisi geografis Indonesia. Silakan diamati peta
Indonesia. Nah, di sini terdapat banyak sekali pulau-pulau yang besar ataupun yang kecil-kecil ini. Next. Silakan dibaca. Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Selain itu, Indonesia diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Adapun negara yang berbatasan darat langsung dengan Indonesia adalah Malaysia. Di bagian utara Pulau Kalimantan. Papua Nugini di bagian timur Pulau Papua. Dan timur-timur di bagian timur Pulau Nusa Tenggara. Indonesia memiliki jumlah penduduk hampir 270.540.853 jiwa. Ini disurvei pada tahun 2018. Mungkin saat ini sudah tambah banyak lah. Oke, yang kedua, nanti kamu mengidentifikasi kondisi geografis pulau yang Anda tempati. Nah, nama pulau tempat tinggalmu, pulau. Nah, batas-batasnya, daratan dengan apa saja, dan seterusnya, pantai, apa saja di sana, gunung. Silakan dituliskan di sini. Ya, mungkin itu pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Pak Jalil mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.